Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka mempresentasikan tugas kuliah akhir semester yang diberikan oleh Bapak Profesor Sofian Hamim. Adapun artikel yang saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester ini yang diampu oleh Bapak Profesor Sofian Hamim, yaitu strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dalam meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Riau. Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang digunakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dalam meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Riau sebagai ukuran pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui kebijakan pangan yang bertujuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat hidup dengan layak yang dilihat dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi Dinas Ketahanan Pangan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya koordinasi dan adanya aturan yang menghambat cadangan pangan, serta kendala seperti kurangnya aparatur dalam melakukan pengecekan ataupun pengawasan di lapangan agar data yang diterima dapat sesuai dan juga untuk cadangan pangan di Provinsi Riau sangatlah mencukupi untuk dalam menangani kerawanan pangan yang kemungkinan bisa saja terjadi. Di sini kami mencoba menyampaikan persentase kami. Pertama yaitu dasar daripada pelaksanaan ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Jadi daripada Undang-Undang Nomor 18 ini jelas bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib kita penuhi sehingga kita tidak mengalami kerentanan pangan, kerawanan pangan yang akhirnya bisa berujung menjadi krisis pangan. Kemudian sasaran indikatifnya daripada kegiatan ini yaitu produksi komoditas utama tanaman pangan dan cadangan pangan pemerintah berbasis pada beras. Maksudnya di sini sasaran di sini yaitu bahwa di dinas kami itu produksi komoditas ini sangatlah menjadi prioritas utama dan hilirnya juga cadangan pangan pemerintah juga merupakan suatu ujung tombak dalam memenuhi stok pangan sehingga apabila terjadinya krisis pangan kita tidak perlu lagi ketakutan ataupun cemas karena kita telah mempunyai cadangan pangan pemerintah. Yang ketiga, di sini kami mengambil bahwa produksi beras di Provinsi Riau ini belum mencukupi untuk kebutuhan beras masyarakat Provinsi Riau setiap tahunnya. Kemudian yang keempat, yaitu karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan dan semakin menurunnya jumlah petani di Provinsi Riau. Selanjutnya kami mencoba tinjauan pustaka yang coba kami ambil ini yaitu adanya dari manajemen strategi di mana di sini
proses tindakan yang dilakukan dalam menentukan arah sebuah organisasi dengan memperhitungkan berbagai sisi kemampuan dari organisasi tersebut dengan mempergunakan metode pemanfaatan sumber dan instrumen organisasi agar tujuan yang telah dicanangkan dapat dicapai. Jadi dasar inilah kami untuk mencoba membuat artikel, salah satunya daripada manajemen strategi. Yang kedua daripada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, kemudian mengenai pangan, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 mengenai ketahanan pangan, yaitu adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara dan perseorangan yang tercermin dan tersedia yang cukup, baik jumlah maupun mutunya yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama. Jadi maksudnya di sini bahwa pangan itu sangatlah dibutuhkan, tetapi yang kita konsumsikan itu haruslah aman dan juga haruslah halal sehingga kita tidak melanggar daripada peraturan-peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan ataupun norma-norma agama yang telah ditentukan. Nah, inilah siklus metode penelitian yang coba saya buat dalam artikel ini. Pertama, kami mencoba yaitu metode penelitian deskriptif. Di sini kami coba menjelaskan bagaimana penjelasan secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi ataupun daerah tertentu. Kemudian metode penelitian yang kedua yaitu mengenai pengumpulan data yang dilakukan dengan kepustakaan, observasi, dan wawancara yang mendalam. Kemudian analisis kualitatif menggunakan Renstra Dinas PTPH Provinsi Riau. Metode penelitian deskriptif ini nantinya kami insya Allah mungkin mencoba mungkin nanti melakukan penelitian ini di Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. Kemudian narasumbernya nanti dari Kepala Dinas, kemudian dari saya sendiri selaku Kepala Bidang, kemudian juga nanti dari para fungsional ataupun daripada stakeholder terkait yang ikut membantu dalam penyelesaian metode penelitian ini. Kemudian data yang terdapat pada lokasi ini berupa bahan acuan, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan kegiatan. Selanjutnya, hasil penelitian yang coba kami buat di sini, pertama kami melakukan pembinaan dan pemantauan lembaga-lembaga distribusi pangan, serta pengembangan distribusi. Kemudian kami mencoba meningkatkan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah ini. Kami nanti mencoba mendata kembali kabupaten mana saja yang sudah mempunyai cadangan pangan pemerintah, kemudian provinsi juga sampai di mana jumlah cadangan pangan yang sudah tersedia sampai di tahun di 2022 ini dan tahun selanjutnya. Kemudian kami juga nanti mencoba memaksimalkan penyelenggaraan pengelola cadangan pangan daerah ini. Kemudian keempat, kami mencoba mendorong OPD teknis, apakah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dalam peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan dengan meningkatkan melalui koordinasi dengan pihak terkait dalam pengurusan alih fungsi lahan melalui Dewan Ketahanan Pangan ataupun mungkin melalui ahli ketahanan pangan, mungkin bisa dari perguruan tinggi, dari Bulog, dari praktisi yang nanti mungkin kami akan berkolaborasi dalam mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih valid. Kemudian kami juga dari hasil penelitian ini mencoba mendorong dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, di mana cadangan pemerintah ini kita bekerja sama dengan Bulog dalam penyimpanan cadangan pangan pemerintah sewaktu-waktu apabila terjadinya kerawanan pangan ataupun yang namanya bencana atau yang namanya
virus non bencana, mungkin melalui Bulog ini kita bisa mendistribusikan stok beras yang ada di Bulog untuk bisa membantu kabupaten ataupun daerah ataupun masyarakat yang membutuhkan pangan khususnya beras. Ini kami mencoba membuat dalam artikel ini faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor pendukung bisa dilihat di sini adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dalam mendukung meningkatkan kedaulatan pangan melalui dana alokasi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan APBD Provinsi Riau. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi melalui tingkat partisipasi masyarakat ini melalui bazar pangan murah ataupun operasi pasar yang coba kami lakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih murah ataupun jauh lebih rendah daripada harga pasar. Kemudian kami juga melakukan teknologi pertanian yang semakin baik, kemudian memberikan peluang dalam pengembangan produksi komoditas pangan di Provinsi Riau. Sedangkan faktor penghambat yang coba kami data, pertama terbatasnya data pendukung, terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya sumber daya manusia mengenai teknik fungsional yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi. Kemudian belum optimalnya fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan OPD terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian adanya aturan yang menghambat penggunaan cadangan pangan, kemudian adanya persamaan persepsi semua terhadir tentang pentingnya pangan. Jadi di sini bisa kami infokan juga bahwa semua faktor pendukung ataupun faktor perhambat ini bisa kita dapatkan solusinya apabila kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait ataupun masyarakat ataupun BUMD ataupun Bulog ataupun apa namanya, sehingga semua kesulitan itu insya Allah bisa teratasi sehingga ketahanan pangan untuk Provinsi Riau ini insya Allah tetap terjaga. Nah, dari hasil artikel ini ada beberapa kesimpulan yang kami buat. Kami mencoba mungkin supaya ketahanan pangan di Provinsi Riau ini tetap terjaga. Kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kami melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan 2 bulan sekali dengan distributor pangan, dengan OPD terkait, serta dengan Dewan Ketahanan Pangan, dan juga melakukan koordinasi dengan OPD terkait itu sebanyak 3 kali, serta melakukan pengembangan jaringan seluas-luasnya. Kemudian melakukan kerjasama dengan distributor seperti Bulog, cadangan pangan, dan bahan pokok beras. Hingga saat ini pasokan beras yang dimiliki oleh pemerintah sangat mencukupi. Kemudian pengelolaan cadangan pangan daerah di Dinas Ketahanan Pangan telah memaksimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan untuk masyarakat. Maksudnya di sini kita berharap Provinsi Riau tetap mempunyai stok yang cukup banyak dalam menjaga kerawanan pangan, begitu juga untuk kabupaten kota yang punya maupun yang belum segera membentuk cadangan pangan pemerintah ini, sehingga apabila terjadinya kerawanan pangan kita tidak panik buying lagi, kita tidak ketakutan karena kita sudah mempunyai stok-stok cadangan pangan yang ada di Riau, di pusat maupun yang ada di kabupaten kota. Mungkin kesimpulan-kesimpulan ada beberapa poin yang bisa mungkin kami sampaikan. Intinya daripada artikel ini saya mencoba bagaimana Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau ini
mempunyai strategi yang cukup kuat dalam menjaga ketahanan pangan sehingga tidak terjadinya krisis pangan yang akibat terjadinya kerawanan pangan yang ujungnya akan mengakibatkan kelaparan yang akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat, khususnya masyarakat Riau. Mungkin demikian artikel yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sopian Hamim yang telah membimbing saya dalam membuat artikel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.